Bab 3244. Pertemuan tak sengaja dengan Qi Xianzhao. Apa hebohnya pesta penyambutan ini? Ini bukan hal yang heboh. Hal semacam ini mungkin bukan masalah besar bagi Brigade Pengawal Pusat, tetapi orang biasa mungkin tidak akan pernah mengalaminya seumur hidup mereka. Keluarga Liang bukanlah orang biasa. Anda tidak bisa begitu saja mengatakan itu. Kami hanyalah orang biasa. Haha, ya, orang biasa. Liang Ruoxu mengemudi, dan tak lama kemudian mereka tiba di perusahaan Sensui. Ketika mereka sampai di kantor dan melihat Lin Yi masuk, Sensui berdiri dan berkata, "Tidak heran kau berasal dari Brigade Pengawal Pusat, kau benar-benar cepat pulih." Lin Yi terkekeh dan kemudian diantar ke sofa oleh Sensui. Sekretarisnya masuk, menyeduh secangkir teh, lalu pergi dengan tenang. "Kau datang di waktu yang salah. Jika kau datang setengah jam lebih awal, kau pasti sudah bertemu Qi Xianzhao." Qi Tua ada di sini. Saat ini sedang berlangsung konferensi internasional tentang industri semikonduktor, dan dia datang bersama beberapa insinyur untuk menghadiri pertemuan tersebut. Dia juga mampir menemui saya, dan kami mengobrol sebentar, kata Sensui. Kemampuannya sangat mengesankan. Lingyun Group benar-benar mendapatkan harta karun. Bu, kalau menurut ibu dia bagus, aku bisa memindahkannya ke sini. Oh, tidak, aku tidak bisa memberinya wewenang sebanyak itu di sini, kata Sensui. Lingyun Group adalah pilihan terbaik untuknya. Lin Yi mengangguk, kemampuan Qi Tua memang mengesankan. Baiklah, mari kita berhenti membicarakan pekerjaan. Ayahmu sudah memesan tempat, ayo kita pergi. Sensui sedikit merapikan, lalu keluarga yang terdiri dari 3 orang itu pergi dan masuk ke dalam mobil. Setelah berkendara sekitar setengah jam, rombongan tersebut tiba di distrik lama. Meskipun disebut distrik lama, itu hanya kebiasaan penduduk setempat untuk menyebutnya demikian. Rumah-rumah di sini semuanya adalah rumah-rumah mewah dengan halaman dalam senilai miliaran dolar. Umumnya, orang biasa tidak tinggal di sini. Tempat makan hari ini tampak sedikit berbeda dari biasanya, kata Lin Yi sambil tersenyum. Karena kamu sudah keluar dari rumah sakit, ayahmu bilang dia akan mengajakmu makan di tempat yang enak, kata Sensui. Tempat-tempat seperti ini biasanya tidak terbuka untuk umum, ayahmu harus menggunakan koneksinya untuk memesannya. Itu agak memalukan, kata Lin Yi sambil menyeringai. Jalan-jalan di sini cukup sempit, jadi mobil tidak bisa masuk. Setelah keluar dari mobil, ketiganya berjalan sekitar 100 meter dan berbelok beberapa kali sebelum sampai di tempat makan. Ruang makan tidak terlalu besar, dan dipisahkan oleh sekat antik, yang menjamin privasi sekaligus tetap memberikan kesan terbuka, sehingga sangat meningkatkan pengalaman bersantap. Selain itu, detail dekorasinya juga sangat indah. Untuk restoran sekaliber ini, bahkan peringkat 3 bintang Michelin pun tidak akan cukup untuk menggambarkan kualitasnya. Saat ketiganya memasuki ruangan yang dipartisi, Liang Chunxiao sudah menunggu di sana, dengan sebotol anggur tanpa label di atas meja. Tidak seorang pun dari kalian boleh minum hari ini, kata Sensui. Saya hampir pulih sepenuhnya, sedikit saja tidak akan berbahaya. Jangan konyol, hari ini, dia minum teh, Sensui menolak dan berkata. Kalau kamu mau minum, lain kali saja. Melihat bahwa Sensui tidak memberi kesempatan, Liang Chunxiao tidak bersikeras. Kondisi Lin Yi saat ini benar-benar tidak cocok untuk minum, sedikit minuman untuk dirinya sendiri tidak apa-apa. Hidangan di sini disajikan dalam format menu tetap, dan setiap orang memesan menu tetap seharga $1.888 dan mulai menunggu. Apakah perusahaan Anda sudah mengembangkan chip dengan proses 4 nanometer? Apakah Anda mengetahuinya? Lin Yi menggelengkan kepalanya, aku sebenarnya sudah tidak lagi mengelola urusan perusahaan, aku hanya sesekali mendengarkan laporan situasi mereka. Meskipun Lin Yi tidak ikut campur, Ji Qingyan mengetahui banyak hal. Itulah mengapa dia bisa merasa tenang. Dia bermaksud merahasiakan berita ini dan tidak mengumumkannya kepada publik, kata Sensui. Lingyun Group semakin besar, tetapi dengan semakin besarnya pohon datang pula risiko yang lebih besar, saya khawatir modal asing mungkin tiba-tiba merencanakan sesuatu untuk melawan saya. Hal ini bisa menjadi kartu truf, kata Lin Yi. Namun, situasi di luar cukup tenang sekarang, jika kita tidak mengumumkannya, orang lain mungkin juga akan mengembangkannya, jadi kita mungkin akan segera mengumumkannya. Sensui mengangguk, menunjukkan sikap positif terhadap pengaturan yang dibuat Lin Yi. Tak lama kemudian, menu set yang mereka pesan pun disajikan. Percakapan beralih dari pekerjaan ke kehidupan sehari-hari. Di antara mereka, Liang Chunxiao merasa paling emosional. Jika mereka berada di posisi tersebut, mengalami cedera separah Lin Yi berarti transfer dan pensiun bukanlah hal yang jauh lagi. Seluruh perjalanan hidup mungkin akan berubah. Namun di Brigade Pengawal Pusat, keadaan seperti itu tidak ada. Setelah sembuh, misi dapat dilanjutkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada perbandingan sama sekali. Pada saat itu, terdengar percakapan di luar layar.
Terima kasih atas keramahannya, semoga kita dapat bekerja sama di masa mendatang. Setelah mendengar suara itu, Lin Yi dan Shen Sui serentak meletakkan sumpit mereka dan tanpa sadar saling bertukar pandangan. Mereka berdua menyadari bahwa suara itu mirip dengan suara Qi Xianzhao. Setelah saling melirik, mereka tanpa sadar menoleh dan menyadari bahwa orang yang berdiri di luar layar itu memang Qi Xianzhao. Meskipun layar menghalangi pandangan, sehingga membuatnya tidak jelas. Namun Lin Yi membenarkan bahwa orang yang berdiri di luar itu adalah Qi Xianzhao. Tuan Qi, kami harap Anda akan mempertimbangkan dengan serius syarat-syarat yang kami tawarkan. Wanita yang berbicara itu berkomunikasi sepenuhnya dalam bahasa Inggris, tetapi semua orang kecuali Liang Chunxiao dapat memahaminya. Lingyun Group hanyalah sebuah perusahaan di dalam wilayah Yan Country, dan pengaruhnya di seluruh dunia tidak kuat. Tinggal di sini mungkin akan membatasi bakat Anda, jika Anda datang kepada kami akan menyediakan panggung yang lebih baik, dan para elit dunia akan siap melayani Anda. Terima kasih atas tawarannya, tetapi untuk saat ini, saya belum berencana untuk berganti pekerjaan, namun saya masih berharap ada peluang kerjasama. Baiklah, aku akan mengantarmu. Kamu terlalu baik. Tak lama kemudian, keduanya pergi, dan suasana di luar layar menjadi tenang. Seseorang datang untuk membajak bakatmu, kata Liang Ruoxu. Mungkin karena pertemuan ini, banyak perusahaan global hadir di sini, kata Shen Sui, saya akan membantu Anda mencari tahu siapa saja setelah ini. Tidak perlu, biarkan saja. Apakah kamu tidak takut diburu secara ilegal? Itu hal biasa, kami juga sering merekrut anggota dari tim lain, kata Lin Yi. Jika Patuaki benar-benar pergi, itu berarti kompensasi yang saya tawarkan tidak cukup, kepergiannya adalah hal yang wajar. Namun, dia bertanggung jawab atas cukup banyak proyek inti di Lingyun Group, kata Liang Ruoxu. Apakah Anda merasa begitu yakin? Jika saya tidak merasa yakin, saya tidak akan mempercayakan perusahaan ini kepadanya. Jadi maksudmu kau sepenuhnya memahaminya dan tahu dia tidak akan pergi, tanya Liang Ruoxu. Justru sebaliknya, Patuaki adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak bisa kupahami. Dia orang yang dalam, tidak terpengaruh oleh emosi, kata Lin Yi. Jika saya bisa melihat seseorang langsung gagal, potensi mereka terbatas, dan mereka tidak akan mampu menangani perusahaan besar seperti Lingyun Group. Bab 3245. Masa lalu. Shen Sui mengangguk pelan, setuju dengan apa yang dikatakan Lin Yi. Terkadang, dia sama sekali tidak bisa memahami pikiran Lin Yi. Secara kebetulan, Lin Yi merasakan hal yang sama terhadap Shen Sui. Jika tidak, sentimen seperti itu tidak akan ada. Masalah yang menyangkut Qi Xianzhao tidak menarik banyak perhatian, dan setelah mereka pergi, semua orang mulai makan dengan gembira. Sejak anak-anak dikirim ke rumah Liang Xianghe, suasana makan menjadi sangat sunyi. Jika tidak, situasinya akan kacau, dan mereka tidak akan bisa makan dengan layak. Selama makan, Lin Yi dan Liang Chunxiao lebih banyak mengobrol. Percakapan itu membahas pandangan Lin Yi tentang pelatihan dan pertempuran. Banyak ide Lin Yi membuat Liang Chunxiao berpikir keras, dan dia sering mengangguk tanda setuju. Setelah makan, keluarga itu terbagi menjadi dua kelompok untuk pergi. Liang Ruoxu membawa Lin Yi ke tempat Liang Xianghe. Karena Liang Xianghe membawa anak-anak itu ke sana. Di rumah Liang Xianghe, keduanya sedang minum-minum, sementara pasangan mereka bermain dengan anak-anak. Melihat ini, bibir Lin Yi berkedut karena, selain buah-buahan, ada juga dua pistol di lantai. Dan itu nyata. Lin Yi pernah melihat kedua senjata itu sebelumnya, senjata-senjata itu adalah milik pribadi Liang Xianghe dan sudah tidak diproduksi lagi, tidak lagi tersedia di pasaran. Saat itu, dia menginginkan barang-barang itu, tetapi dia tidak mau memberikannya kepadanya. Sekarang dia benar-benar membiarkan putranya sendiri bermain dengan mainan-mainan itu, sulit untuk tidak merasa terkejut. Dan salah satunya bahkan dibongkar menjadi beberapa bagian. Di negara Yan, tidak semua orang diperlakukan seperti ini. Lin Yi mendecakkan bibirnya, berpikir bahwa putranya benar-benar lebih unggul dari orang lain. Bagaimana perkembangan pemulihannya? Melihat Lin Yi datang, Liang Xianghe memanggilnya. Tidak apa-apa, 1 minggu lagi, dan seharusnya sudah sembuh total. Liang Xianghe mengangguk dengan puas, bagaimana kabar Luoqi? Dia juga baik-baik saja, kata Lin Yi. Cedera yang dialaminya lebih parah, mungkin butuh waktu 1 bulan lagi. Gadis itu bermain bagus, tidak goyah di saat-saat krusial. Jika bukan karena dia memblokir beberapa serangan Lin Yi, dia tidak akan selamat, kata Liang Xianghe. Penghargaan prestasi kelas 1 akan segera diberikan kepadanya, kita tidak boleh membiarkan usahanya sia-sia. Meskipun ini suatu kehormatan, Anda tidak bisa hanya memberinya sertifikat, Lin Yi tertawa dan berkata. Keluarganya sedang mengembangkan proyek luar negeri baru-baru ini, dan tampaknya berjalan dengan buruk. Sebagai ketua tim, saya sama sekali tidak bisa membantu, ini cukup memalukan. Jangan bicara dengan nada sarkastik seperti itu, jangan ikut campur, tegur Liang Xianghe.
Bagaimana bisa itu sarkastik? Kami telah mempertaruhkan nyawa kami di garis depan, seharusnya ada manfaat nyata, Lin Yi terkekeh dan berkata. Dan kau tidak pelit, aku tahu kau sudah mengatur semuanya, kau hanya tidak mengatakannya dengan lantang. Ayo, izinkan aku bersulam untukmu atas nama Luoqi. Kau benar-benar mencoba menggertakku di sini. Liang Xianghe pun tak pelit dan meminum minuman dari Lin Yi sebagai ucapan selamat. Seiring waktu berlalu, minuman malam itu hampir habis. Sebelum pergi, Liang Xianghe menggendong Lin Cheng, mencium pipinya beberapa kali, dan dengan berat hati menyerahkan anak itu kepada Liang Ruoxu. Dan dia terus mendesak Liang Ruoxu untuk membawa anak itu dalam beberapa hari, atau mengirimnya sendirian jika memungkinkan. Melalui kata-katanya, orang dapat merasakan dengan dalam kasih sayang Liang Xianghe kepada anak tersebut. Setelah meninggalkan keluarga Lu, Liang Ruoxu mengemudi, siap untuk membawa Liang Xianghe dan Song Yuzhen kembali, sambil menghela napas. Aku benar-benar tidak menyangka tetua Lu begitu menyukai Cheng Cheng. Aku juga agak terkejut, kata Lin Yi. Tapi kalau dipikir-pikir, seandainya orang tua itu hidup beberapa tahun lagi, ketiga generasi kita pasti sudah diurus olehnya. Sepertinya memang begitu keadaannya. Cheng Cheng adalah keberuntungan bagi kalian, jika anak itu masih ada, mungkin tidak akan seperti ini, gumam Liang Xianghe. Mendengar hal itu, Lin Yi dan Liang Ruoxu terkejut. Kata-kata itu terdengar agak aneh, seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari itu. Kalau kamu sudah terlalu banyak minum, tidurlah saja, kenapa banyak omong kosong? Song Yuzhen menegur, dan Liang Xianghe berhenti berbicara, seolah menyadari bahwa dia telah salah bicara. Dia memejamkan mata, bersandar di kursi, dan tampak seperti tertidur. Namun sebelum sampai rumah, Song Yuzhen terus menusuk-nusuknya sesekali agar ia tidak benar-benar tertidur. Sekitar 20 menit kemudian, mereka mengantar Liang Xianghe dan Song Yuzhen sampai di depan pintu rumah mereka sebelum kembali masuk ke dalam mobil. Siapa yang dimaksud oleh lelaki tua itu tadi? Tanya Lin Yi dengan penasaran. Kurasa dia adalah putra Elder Lu yang lain. Hah? Bukankah paman Lu sekarang sudah sehat? Bukan paman Lu, mungkin yang lain. Lin Yi memasang wajah seperti orang yang penasaran, apakah ini punya beban sejarah? Jangan salah paham, orang tua itu orang yang jujur, tidak seperti kamu. Hei, aku juga orang baik, jangan berkata begitu, kata Lin Yi. Jangan mengalihkan pembicaraan, katakan saja, masalahnya apa? Sebenarnya, lelaki tua itu punya 3 anak, kurasa kau tidak tahu itu. Hah? 3. Lin Yi terkejut. Liang Ruoxu mengangguk, paman Lu adalah anak tertua, jadi orang tua itu menginginkan seorang anak perempuan, kau tahu, agar lengkap. Akhirnya, ia cukup beruntung memiliki anak kembar. Bahkan di masa itu, dengan status tetua Lu, menghidupi 3 anak seharusnya bukan masalah. Tentu saja, mereka mungkin tidak selalu makan makanan mewah, tetapi kenyang bukanlah masalah bagi mereka. Mengapa sekarang hanya paman Lu yang tersisa? Bibi Lu dikorbankan. Begitu kata-kata itu terucap, Lin Yi langsung mengerti. Paman Lu yang satunya lagi, apakah dia juga dikorbankan? Sepertinya begitu, tetapi belum ada berita yang jelas yang dirilis, jadi saya tidak tahu, kata Liang Ruoxu. Tapi tidak banyak orang yang tahu tentang ini, dan di keluarga kami, ini semacam topik tabu. Bahkan hal itu memengaruhi keluargamu. Ya, memang benar, kata Liang Ruoxu. Aku ingat suatu tahun baru, ibuku membawaku ke rumah kakek untuk memberi penghormatan. Aku melihat foto hitam putih paman Lu dan mereka, lalu aku menunjuk paman Lu yang satunya, bertanya siapa dia, kemudian ibuku memarahiku. View gelombang. Liang Ruoxu menarik napas dalam-dalam. Dan ketika kami sampai di rumah, dia bahkan memukuli saya, dan mengatakan kepada saya untuk tidak pernah menyebutkan atau menanyakan hal itu lagi. Dan kau hanya mendengarkan dengan patuh dan tidak pernah bertanya sepatah kata pun. Lin Yi menggoda. Nona Agung Kota Jing kita tiba-tiba mundur begitu saja. Aku tidak punya pilihan, kata Liang Ruoxu dengan tak berdaya. Saat ibu saya memukuli saya, kakek nenek dan ayah saya ada di sana, dan tidak ada yang menghentikannya. Saya menyadari itu masalah besar, dan saya tidak berani bertanya lagi. Lagi pula, seiring bertambahnya usia, saya secara alami melupakannya. Bab 3246. Mengumpulkan informasi. Setelah mendengarkan kata-kata Liang Ruoxu, Lin Yi mengelus dagunya. Di keluarga Liang, selain Shen Sui, semua orang sangat menyayangi Liang Ruoxu, bahkan sampai pada titik memanjakannya. Terutama Liang Xianghe dan Song Yuzhen. Namun, mereka pun tidak ikut campur, yang menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Selain itu, jika Tuan Tua Liang tidak mengatakannya secara tidak sengaja di dalam mobil saat mabuk tadi, masalah ini mungkin akan tetap terkubur. Jika dipadukan dengan sikap Song Yuzhen, situasi ini tampak cukup menarik. Pada titik ini, tampaknya paman Lu yang lain telah menjadi topik tabu yang tidak boleh disebutkan siapapun.
Seharusnya itu tidak dianggap tabu. Baik dia maupun Bibi Lu mungkin telah mengorbankan diri mereka. Kehilangan 2 dari 3 orang adalah pukulan besar bagi siapapun. Mereka tidak ingin saya menyebutkannya agar Tuan Tua Liang tidak teringat masa lalu, yang dapat dimengerti. Lin Yi mendecakkan bibirnya, merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Dia berpikir mungkin akan menanyakan hal itu kepada ibu mertuanya ketika ada kesempatan. Setelah kembali ke rumah, pasangan itu membersihkan diri sebentar sebelum pergi ke kamar mereka. Liang Ruoxu mengambil yodium, membersihkan luka Lin Yi lagi, lalu pergi tidur. Keesokan paginya, ketika mereka bangun, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 9. Lin Yi memeriksa luka itu lagi, dan kondisinya jauh lebih baik daripada malam sebelumnya. Bahkan bersin atau batuk pun tidak terlalu sakit. Kamu bermainlah dengan anak itu, aku akan membuat sarapan, kata Lin Yi. Apakah kau yakin? Tanya Liang Ruoxu. Jika Bibi Chen sedang menjaga anak itu, aku bisa melakukannya. Jangan khawatir, ini hanya cedera ringan. Lin Yi pergi ke dapur, mengambil beberapa sayuran dari lemari es, dan membuat babi goreng cabai, telur orak-arik dengan tomat, dan acar. Sarapan sederhana, tetapi cukup mengenyangkan. Dering-dering-dering. Tepat ketika mereka selesai makan dan hendak membereskan piring, telepon Lin Yi berdering. Itu Shen Sui yang menelepon. Lin Yi menjawab panggilan itu. Kalian berdua sudah bangun. Kami sudah selesai sarapan. Qixian Zhao baru saja datang menemui saya. Dia ingin bermitra dengan kami untuk membangun pusat keamanan data. Pusat keamanan data, gumam Lin Yi, aku akan datang sekarang untuk membicarakannya secara langsung. Baiklah. Saya akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Tidak perlu, ini hanya cedera ringan. Setelah menutup telepon, Lin Yi menjelaskan situasinya kepada Liang Ruoxu, mengambil kunci mobilnya, lalu pergi. Sekitar 40 menit kemudian, dia tiba di gedung Ling Yun dan naik lift ke kantor Shen Sui. Di dalam kantor, Shen Sui mengenakan setelan putih, dengan kacamata bertengger di pangkal hidungnya. Dia tampak seperti siswa-siswa terbaik di sekolah, dengan teliti memeriksa dokumen-dokumen di tangannya. Shen Sui mendongak, melirik Lin Yi, lalu mengangkat telepon rumah dan meminta sekretaris untuk membuatkan teh. Beri saya beberapa menit untuk menyelesaikan pengurusan dokumen-dokumen ini. Baiklah, silakan duluan. Tak lama kemudian, sekretaris membawakan teh dan kemudian pergi dengan sopan. Beberapa menit kemudian, Shen Sui meletakkan dokumen-dokumen itu dan duduk di sisi lain sofa di sebelah Lin Yi. Saya sudah menyelidiki masalah kemarin untuk Anda, dan orang yang dihubungi Qixian Zhao bernama Heli, manajer umum grup KG. Saya kenal perusahaan itu berada di garis terdepan dalam bidang pengemasan dan desain chip global, kata Lin Yi. Masuk akal jika dia menghubungi Qixian Zhao. Namun selama penyelidikan, saya menemukan hal menarik lainnya, kata Shen Sui. Salah satu wakil presiden mereka telah berhubungan dengan seorang pria bernama Sun Fuyu. Kalau tidak salah, dia seharusnya kepala lembaga penelitian dan salah satu insinyur inti grup Anda, kan? Mereka benar-benar menggali lebih dalam, bahkan menargetkan teknologinya. Itu hal yang wajar, kata Shen Sui. Qixian Zhao hanyalah seorang manajer. Personel teknislah yang merupakan aset sebenarnya. Qi datang kepada saya untuk mengusulkan pembangunan pusat keamanan data mungkin karena dia merasakan potensi bahaya. Apa idenya? Kami menyediakan platform, dan Anda menyediakan teknologinya, jelas Shen Sui. Orang lain mungkin berani menantang Ling Yun Group, tetapi bukan kami. Itulah salah satu alasan utama mengapa dia ingin berkolaborasi dengan kami. Sejauh mana diskusi ini telah berlangsung? Saat ini itu baru berupa ide. Dia ingin meminta pendapat saya, pada dasarnya untuk memahami bagaimana perasaan saya tentang hal itu, kata Shen Sui. Masalah ini tidak terlalu penting bagi kami, jika kami melakukannya, itu juga untuk membantu Anda. Lin Yi mengerti bahwa ini bukan Shen Sui yang mencoba mendapatkan keuntungan. Lagi pula, mereka sudah menjadi keluarga sekarang, jadi tidak ada gunanya melakukan itu. Dia terutama ingin mendengar pendapatnya. Jika memungkinkan, mari kita lakukan, kata Lin Yi. Kitua baik-baik saja, tetapi ada terlalu banyak orang di bawahnya, dan tidak ada yang tahu kapan sesuatu mungkin salah. Kau juga bisa mendiskusikan hal-hal seperti itu dengan mereka, apalagi karena mereka semua ada di sini, saran Shen Sui. Mereka telah membidik Ling Yun Group, yang memerlukan kewaspadaan. Hal semacam ini tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. KG Group bukan urusan saya. Jangan terburu-buru menyimpulkan. KG Group mungkin lebih menarik dari yang kamu kira. Lin Yi meletakkan cangkir tehnya dan menatap Shen Sui. Bu, apakah ibu tahu hal lain? Saya memang tahu sedikit. Saat mereka pertama kali memulai, pendanaan awal mereka berasal dari investasi terpadu oleh 4 bank besar. Tidak banyak perusahaan yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Shen Sui melanjutkan. Juga, selama krisis subprime 2007,
Keiji juga berada dalam kesulitan. Ketika mereka berada di ambang kebangkrutan, beberapa bank itulah yang membantu mereka melewatinya. Sambil menyeruput teh, Sensui menambahkan, ambil contoh grup kita. Ini adalah sesuatu yang bisa saya tangani, tetapi mungkin Anda tidak bisa. Anda harus mengerti alasannya. Lin Yi mengerutkan kening, Bu, apakah Ibu menduga mereka memiliki hubungan yang lebih dalam di belakang panggung? Ini hanya spekulasi saya. Saat ini, Ling Yun Group sedang berada di masa kejayaannya. Berani melakukan hal seperti ini tanpa keyakinan penuh tampaknya tidak mungkin. Sensui berkata, itulah mengapa saya pikir Qi Xianzhao berbakat dan mungkin telah meramalkan hal ini, secara bertahap mengimbangi kurangnya perspektif internasional sebelumnya. Kalau begitu, mari kita berkolaborasi, karena jika muncul masalah keamanan data, saya mungkin bahkan tidak tahu bagaimana saya bisa meninggal. Sensui mengangguk, membangun sesuatu seperti ini bisa dianggap sebagai memberi Anda rompi anti peluru untuk keselamatan di masa mendatang. Lin Yi meletakkan cangkirnya, lalu berkata, ngomong-ngomong, Bu, aku ingin berkonsultasi dengan Ibu tentang hal lain. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.